Selamat datang di OOTD, obrolan of the day. Kali ini kita udah nggak main yang namanya syuting-syuting di studio. Udah basi, udah terlalu banyak talk show yang syutingnya di studio. Kita sekarang bermain dimanapun kita berada. Tapi kali ini, ngomongin nggak ya? Kalian pasti nggak tahu deh, bingung, geli. Kalian tahu nggak sih kenapa aku lihat ke atas? Karena bulu mata Ai. Lihat dong. Kamu tahu nggak sih kenapa Ai ketawa? Karena bibir Ai. Ya, lokasi baru, syuting lokasi baru yang pastinya bentuk-bentuk juga harus baru. Tapi di dalam, gue nggak nyangka di balik kekarnya badan Deddy Corbuzier, ternyata dia suka perawatan kuku sama bulu mata. Oh my god. Sini. Oh my god. Ternyata nggak jaminan cocok kekar juga nggak jaminan. Tangannya lentik. Oh my god. Ngomongin gua kan lo. Oh my god. Ngomongin gua kan. Lo ngomongin gua. Kalau Kan? lihat sih gua datang. Ya lihatlah, gila nutupin bayangan dari depan. Enggak, soalnya gue pikir, mohon maaf, gue pikir ini Adeline ini tempat gym. Saya pikir ternyata sulam. ini sulam bulu mata Enggak, sama potong kuku bisa. Ini potong kuku? Potong kuku bisa. Oh, Saya gitu. potong kuku di sini cuma ngasih lihat doang, punya duit buat potong kuku. Potong kuku aja dipotongin. Oh my god, Boleh tajir dong. berat, centil amat sih. Ya kan namanya buat acara TV. Saya Iya, di iya. sini tuh buat acara TV, buat Ya. naikin sharing. Tapi sebenarnya gini ya, perawatan kuku itu bukan hanya untuk perempuan aja. Bukan. Apalagi kita kerja yang di televisi, terkadang kita megang produk atau Betul. kita harus berinteraksi dengan orang banyak. Bayangin kalau misalnya kuku selebriti kesayangan kalian tuh ada item-itemnya, Wah. kotor, Betul. dekil, iya kan? Hari ini kita bahas apa sih guys? Oke, kartu. Ini kita mau Oh bahas my suatu. god, Pokoknya what ada is this? Ghosting. ghosting. Ya, baik, kita langsung Hantu. ghosting. Gosip-gosip tidak penting. Ini lagi marak banget loh dibicarain sama netizen sekarang. Iya. Karena ada salah satu tokoh Kaisang. ternyata, lu sebut nama nggak apa-apa. Yang kan digosipin Kesang kata ghosting. Ah. Tapi kan kita nggak tahu, harus ngeliat dari dua sisi dulu. Iya benar. Jadi gimana sih ceritanya? Ya katanya ribut-ributnya kan satu pacaran, udah pacaran terus tiba-tiba satunya Oh, kawinnya sama siapa gitu? hilang, belum kawin. Terus hilang, nggak Lah ada yang kabar. ceweknya pakai kebaya itu? Belum nikah, belum. Oh, dia cuma datang doang? Iya, Kesang temen gua soalnya Kesang tuh. Oh. Jadi hai, Mas makanya Kesang. membahas ghosting itu harus dari dua sisi. Oke. Saya nggak bahas Kesang ya, bisa aja pasangan-pasangan Iya, lain. iya. Bisa saja yang satunya ghosting karena yang satunya monster, bisa. Iya, jadi kayak misalnya gini nih, kayak lo misalnya lagi dekat sama Sabrina. Terus tahu-tahu lo Lo tiba-tiba one day lo hilang. Gue hilang. Lu di chat nggak dibales, account lo mungkin pada hilang. Mungkin Gua- kalau kayak gitu biasanya lo belum ada di Bandung atau di mana gitu? Bisa. Hah? Lu kan suka ngilang. Hah? Iya. Jadi sebenarnya ghosting itu intinya adalah ketika seseorang tiba-tiba menghilang aja, Ya. mostly di sebuah hubungan terus tiba-tiba Ya. ngilang gitu. Nah, sekarang kita mau tanya ya pendapat dari netizen sendiri. Kalian itu tahu nggak sih sebenarnya ghosting itu apa ya? Ini kita kasih lihat ini apa yang diketahui oleh netizen tentang ghosting. Ini dia. Ghosting? Nggak tahu. Apaan ya? Nggak Nggak tahu deh. Oh, tahu sih. Nggak. Nggak tahu. Tahu sih. Ghosting itu biasanya di dalam hubungan sih. Di saat yang satu udah nyaman dan yang satu lagi tiba-tiba pergi gitu aja nggak ada kabar. Jadi kayak sepasang cewek dan cowok, dia kayak ada yang bikin salah satunya nyaman, tapi tiba-tiba yang bikin nyaman itu pergi gitu aja. Nah, kalau netizen pada nggak ngerti ghosting, makanya ada baiknya belajar bahasa Inggris. Betul. Ya, belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh nggak harus di sekolahan. Bisa nonton TV atau mungkin Jadi- baca buku, ya Jadi kan? kesimpulannya, ghosting itu adalah fenomena kesurupan. Kok kesurupan? Dan kalau bahasa Indonesia kesetanan kan? Iya kan? Mungkin itu maknanya ghost dari menghilang kali. Ghost kayak Casper. Ghost tuh menghilang. Enggak kayak Casper yang tato set Kalau bisa menghilang nembus. gondong, gonting.
Ghosting. Emang dari siapa sih yang ngasih nama ghosting? Kalau ghosting kan kesetanan. Ya, itu urusannya orang yang hilang kabur sama kesetanan. Fenomena kesurupan. Aneh, Anda nggak ngerti Inggris aja dia tadi ngomong-ngomong sendiri. Enggak, tapi kan Ghost maknai- apa? Ghost hantu. Setan bukan. Ting apa? Masuk kan? Ya, berarti ke Terus setanan. urusannya sama hilang apa? Ini kan perumpamaan bahwa tuh sosok tuh seperti setan hilang gitu loh. Ngatain orang kayak setan. Enggak ada yang enggak kayak setan, gua enggak ngomong ngatain enggak. orang kayak setan. Perumpamaan. Gua tombak lu pakai ini. Dibilang perumpamaan, kesel. Lu kok main gua telepon nggak diangkat? Lu ribetan heboh. Enggak, serius kenapa? Mana enggak ada? Gue yang nelpon lu enggak ada. Terus gua telepon balik nggak? Gua jangan sampai ada orang ketiga ya. Gua telepon balik nggak? Iya, lu telepon balik Ayo. jam 10. Cek, gua telepon balik nggak? Iya, jam 10 malam. Ah, kenapa nggak diangkat? Ya gue udah tidur lah anak gadis. Tidur mah jam 9. Emang lo? Gila. Gua Gua mah- ditelepon siang-siang lagi kerja. Gue nanya balik. ya, gue te- nanya ya, gue sopan ya. Gue bilang gini, sibuk nggak? Gue mau telepon, bener nggak? Benar. Gara-gara kalau misalnya Gua gue udah langsung ngomong, bentar, sibuk nggak gua mau nelpon? Gua udah jawab belum? iya tapi lu jawabnya 3 jam kemudian. Ya berarti lagi sibuk. Gimana sih? Heran. Ngapain lu? Ya gue mau ngeliat chatnya, gue buktiin. Dedi, kok Desi sih? Nih, ya. Gue nanya nih, sibuk nggak? Oh, itu di DM. Sibuk nggak? Udah, lu miss call. Di saat gue ngirim foto gue. Nah, lu terima nggak? Lu angkat nggak? Waktu lu Enggak. kirim foto. Enggak. Waktu lu kirim muka Jam baru. 12 malam, 12.21 lo nelpon mukanya jam 10. Itu namanya ghosting. Oh iya benar. Berarti emang benar, berarti kalau namanya ghost itu emang Malam. Mbak mau kemana Mbak? Sebel ya Mbak sama kita Mbak? Enggak ya? Mbak ngerti ghosting nggak? Enggak. Berarti Dia dia- artinya kuku, bulu mata, dia ngerti. Berarti di atas 50 ya, Mbak? Iya. Oke. Sekarang kita bahasnya gini, kenapa kalau misalnya orang pacaran ghosting, salah nggak? Enggak. Kenapa nggak salah? Ya udah berarti emang males dia. Emang sama bukan pasangannya. jodohnya Iya. gitu. Kalau suami istri ghosting, Iya sebenarnya nggak gentleman sih. ya kalau suami istri salah dong. Iya, oh iya salah, maksudnya nggak gentleman. Tapi kan kalau rumah tangga emang kita tahu permasalahan rumah tangganya apa. Ya enggak kan kita nggak tahu suami istri Ya nih. kalau misalnya nih, cewek lo gedek sama lo, Ah. ya terus gue bisa tahu gue mau belain lo, ya nggak bisa lah. Ya cewek gue sekarang udah istri atau masih pacar? Kalau misalnya dia pacar gue terus tiba-tiba dia ghosting ya nggak salah juga. Mungkin gue bikin dia gedek. Gini deh, lu udah berkeluarga, lu udah nikah nih, terus suami lu ninggalin lu aja. Kok suami gue Ya, gimana sih? Bahasanya aneh deh lo, aneh deh. Suka bener deh. Ghosting itu sebenarnya bahasa kita tuh PHP kali yang. Enggak dong, PHP mah belum kejadian, belum pacaran. Ghosting itu ya artinya Memberikan harapan palsu. memutuskan sepihak. Ya bisa. Nah, Lo pernah nggak gitu? apa? Lo dulu waktu kayak sama Agnes Monica gitu menghilang nggak? Kagak lah, gue mau bye-bye. Nggak udahannya? Bye-bye. Kalau menghilang mana mau datang ke podcast. Lu sama gue juga udahannya Oh, bye-bye. kayak lo dulu sama gue. Kayak lo sama gue lo ghosting. Kita kan Marah. tadinya teman. Terus udah gitu tahu-tahu Hilang. Hilang. Iya bener. Terus udah gitu main lagi lo sempet ghosting gue berarti. Artinya orang ghosting bisa balikan. Bisa balikan. Nah. Oke, sekarang kita mau jawab curhatan netizen ya. Karena netizen ini sekarang suka banget curhat dan kita bisa memberikan solusi dari curhatan netizen. Ini dari Eka Febi. Pas SMA pernah deket, sampai banyak yang bilang kalau kita cocok sampai akunya baper kemakan omongan temen. Pas kuliah nggak ada kabar sama sekali. Terus akhirnya akun medsosnya langsung ganti foto tunangan kemudian nikah, jelek. Gini ya. Ngapain lo nungguin orang yang nggak pasti? Aneh. Kalau gitu makanya. Ini Lu pertanyaan. aneh, lu terlalu aneh. Lu nungguin dari SMA sampai kuliah, sampai lu kayak orang heboh, lu nungguin dia ganti profil picture. Aneh. Jawaban lu tuh tidak membantu dia. Dia emang aneh. Ya, dia tapi nggak usah nanya. Dia nanya Aneh. tujuannya supaya ngebantu, Gun. Gua yang bantu. Coba. Oke. Buat Eka Febi, pas SMA pernah deket, ada yang bilang kita cocok, baper kemakan. Pas kuliah nggak ada kabar sama sekali. Nah, gini, kalau pas kuliah tidak ada kabar sama sekali, Anda coba daftar ulang. Lu garing bebek apa sih? Daftar ulang. Kalau lu nih ya, kalau pacar kamu pas dari SMA kan udah deket Orang banget. bukan pacar, dia ngomongin pacar. Iya pokoknya dia Dia ngomongin pacar deket. bukan? Pas Pacar bukan? nggak tahu. Nah, Pas bukan kuliah kan? hilang. Coba Nah. tanya ke 108 deh lakinya ada di mana. Nah, ini yang diomongin kan kuliah dan SMA kan, bukan pacar. Pacar bukan, apa bukan kok.
Pas SMA pernah dekat. Ya, Jadi kayak pernah dekat gitu loh. Bukan walaupun dia bukan. Gua juga SMA deket sama guru gua. Udah ganti. Terus gua pacaran sama guru gua. Ganti. Oke, tadi mohon maaf nggak bisa kita jawab ya. Pertanyaan lo aneh. Oke. Nur Halim 88. Yang ghosting malah pas hari nikah pacarku telepon pas hari itu juga putusin. Gimana dia? Gua nggak ngerti tulisan. Dia diputusin. Q yang ghosting malah. Aku yang ghosting. Oh gini, maksudnya gini. Misalnya lu deket sama gue, terus gue married, terus udah gitu, lu toto nelpon, terus gue bilang sorry ya, gue udah mau nikah nih gitu. Next, kita bahas yang lain ya. Apa sih? Baca garis tangan. Enggak. Kalau misalnya nih, kalau ada kita bahas yang lain ya. Apa sih? Baca garis tangan. Enggak. Nindi Ayunda. Dia lagi ada permasalahan rumah tangga, almost divorce, dan rumah tangga dia mengalami kekerasan di rumah tangganya sama suaminya, KDRT. Jadi pukul-pukulan sama suaminya. Dipukul kali ya, kalau pukul-pukulan mungkin boxing kali ya. Mungkin dia nggak balas dong. Ya gua nggak ngerti deh. Kalau misalnya nih, kalau ada, nah balas kan? Balas dong. Gak mungkin nggak balas dong. Gak mungkin dong. Iya, Pak. Balas. Kalau pasti begitu. Iya, nggak mungkin nggak balas. Coba. Tapi ntar kalau kita lo ya tanya. dari your opinion ya, Ah. kalau misalnya seorang laki-laki sampai bisa melakukan KDRT itu penyebabnya gimana? Penyebabnya. Ya. Ya penyebabnya. Ada trauma nggak sih kayak dia pernah digebukin sering di Ya keluarganya? mungkin atau- emosi yang keterlaluan, kelewatan, Ya. terus mungkin ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Kadang-kadang cewek ini kalau ngomong juga nggak pakai berhenti. Ya. Jadi dia wow, ngomong, ribut, ngomong, tabok sekali, pok, diem. Jadi mungkin belajar. Nabok. Lakinya nabok. Iya, ini coba. Iya, apaan lu? Apaan lu? Terus ceweknya diem, terus belajar. Oh, kalau diginiin diem. Nah, akhirnya jadi terus. Nih, oke, sekarang kita berandai-andai ya. Iya. Kalau misalnya lu punya pacar, pacar lu lagi marah. Pacar gua marah. Lalalala, terus lo apa yang lo lakuin? Supaya pacar lo diem, lo tabok. Ditabok nggak berhasil, bos. Terus biasanya lo ngapain? Jadi gini, ini pacar gue marah-marah nih. Gue tabokin, nggak diem juga, bos. Terus Gue beliin tas diem, baru diem. baru diem. Paham. Jadi gue belajar, oh ternyata dulu pada saat gue gebukin nggak berhasil. Nggak berhasil kalau sama tas dia. Sama tas diem. Oh. Pengen gue gebukin tuh tas lama-lama. Jadi nggak serius. Jadi gimana caranya harus menyikapi di saat di perseteruan rumah tangga itu ada KDRT? Tergantung ceweknya, tergantung suaminya. Ada gini, kadang-kadang KDRT itu juga begini. KDRT itu selalu melihat dari satu sisi. Gini lah ya, contoh. Sebenarnya pria yang mendapatkan KDRT itu banyak. Iya. Ucapan itu KDRT loh. Ya. Ucapan loh, wah, oh dasar pengangguran lu nggak punya kerja lu begini. Itu termasuk kekerasan KDRT, ya? Kekerasan. Nah, pria yang dipukul atau disiksa sama istrinya juga banyak. Akan tetapi, kalau misalnya ada pria dipukul sama istrinya, lapor ke kantor polisi. Diketawain. Diketawain, Iya. bos. Padahal sebenarnya boleh juga ya. Boleh. Bahwa laki-laki juga punya hak yang sama Punya hak yang apabila sama. dialami Disakiti. kekerasan. Akhirnya banyak saya laporan-laporan wanita lah yang mengalami KDRT. Padahal dua-duanya sama-sama. Nah kalau kekerasan pada anak tuh hal yang berbeda menurut gua dibandingkan KDRT. Ya. Ya, tapi kan orang zaman dulu kan juga suka anaknya disambet pakai bambu. Iya, dan anak zaman. Dikunciin di kamar mandi. Tapi berhasil kan? Iya sih. Iya kan? Ya tapi siapa tahu tuh anak punya rasa dendam ke orang tuanya. Jadi akhirnya dia melampiaskan ke istrinya. Gua dulu disabet sama kakek gue pakai ban pinggang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kayaknya biasa tuh hal gitu duluan. Iya sih. Dulu di sekolah dijewer.
Nih, Sama jambang guru ya. nih, jambang panjang nih ditarik nih, Iya. jambang panjang. Kalau sekarang kayak udah nggak terima sama gurunya ya. Oh, kuku panjang ditepak pakai penggaris, ya kan? Ya Iya. sekarang lu lapor polisi. Kalau dulu gua lapor sama mak gua digampar sama mak gua. Kenapa lu bisa begitu? Kenapa lu gitu? bisa begitu? Nggak, beda. Tapi kalau kekerasan pada anak tuh dua hal yang berbeda gini. Kalau kalian pasangan nih ya, pasangan kan dua orang yang berbeda. Jadi ketika kalian ribut sama pasangan kalian, terus terjadi kekerasan dan sebagainya, memang salah, tapi ada pengertiannya ini dua hal yang berbeda, dua orang yang berbeda, dua cara pemikiran yang berbeda. Kalau Anda sampai melakukan kekerasan pada anak, nah ini yang salah Anda. Kenapa? Karena Anda yang mendidik anak Anda. Artinya Anda kurang mendidik gitu. Oke. Ada 2.700 kekerasan terhadap anak selama 2020, mayoritas kejahatan seksual. Kalau ini udah bukan KDRT lagi. Kalau kejahatan seksual ini memang meningkat terus pada anak. Nah, ini banyak kasus-kasusnya banyak. Ada kemarin yang lagi heboh itu ada peristiwa kawin tangkap, tahu ya. Itu adalah budaya, tapi terus akhirnya disalahartikan sama orang-orang dan itu akhirnya ada cewek ditangkap langsung dikawinin. Sampai ceweknya nangis-nangis itu. Aslinya tidak seperti itu, aslinya budaya. Ini termasuk salah satu kekerasan terhadap anak seksual. 1.178 kekerasan perempuan terjadi selama 2020 itu yang terekam. Yang tidak terekam lebih dari itu. Kekerasan terhadap pria juga banyak, tapi tidak terekam. Karena malu direkam. Masa digambarin bini lu rekam, diposting. Itu suami-suami takut istri, Beb. Iya. Ya kan? Kan ada. Annya juga ada kekerasan. Ada bocah SD Ada nih. dikeroyok rebutan pacar. Ada. Miris, gara-gara rebutan pacar, bocah SD dikeroyok 7 temannya. Ini gua nggak ngerti lagi kalau kayak begini. Ini juga parah ya. Ini ada satu headline yang headline dia berceritakan istri lupa pakai hijab, terus istrinya dianiaya sama suaminya. Maaf gini dulu, kenapa lu harus pakai hijab? Nggak boleh. Maksudnya istri bukan gue. Ini ada headline ceritanya bukan tentang gue. Lupa pakai jilbab saat ipar datang, seorang istri dianiaya suami, diancam disiram air keras. Nah ini adalah seorang pria yang bisa mengajarkan agama tapi tidak punya akhlak. Ya. Kalau misalnya dia lupa pakai jilbab lalu Anda pukulin, lalu Anda aniaya, lalu Anda mengancam menyiram air keras, artinya agama Anda itu cuman itu, bungkus doang. Hanya gara-gara jilbabnya saja, tapi istri Anda ancam siram air keras. Artinya akhlaknya tidak ada gitu. Harusnya agama itu yang penting akhlaknya dulu. Betul. Ya marahin boleh, omelin Tegur, boleh, maksudnya gini, tegur "Mam, boleh, ingatkan kayak gini, boleh. gitu ya kan? Betul. Oke. Masa Anda aniaya. Ya udah kita break aja dulu ya karena aku lagi janjian sama Nindi. Nindi lagi treatment di sebelah. Oke, tetap di OTD obrolan after. Tidak mungkin. Tidak mungkin sekali orang selingkuh tidak akan selingkuh lagi bukan? Betul. Betul Bisa kan? jangan berisik nggak? Saya lagi ngisi rambut. Oke Mbak, makasih. Nindi. Ya Allah, Kak Aku tuh dari tadi nunggu di situ sambil nungguin Mas Dedi Ya. mani-pedi loh. Oh Mas Dedi mani-pedi? Iya. Bisa loh. Hey, Mas Dedi. Apa Dedi Cahyadi. Saya nunggu mbaknya keluar dulu. Oke. Nindi. Iya Mas. Saya juga nggak ngerti tadi ngebahas tentang apa KDRT. Terus katanya ketemu sama Nindi. Yang saya tahu cuman udah cerai belum? Lagi proses. Lagi proses. Ya Allah nanyanya gitu ya. Oh, dia langsung ya udah cerai belum ya? Ya kan proses tujuannya pasti ending-endingnya untuk pisah kan. Ya, itulah intinya gini. Kalau pernikahan itu lihat-lihat MC-nya dulu siapa. Apaan sih? Apa sih? MC-nya Nggak dia. gitu kali. MC-nya MC-nya tuh dia. kadang-kadang bawa sial. Astagfirullahaladzim, nggak ada hubungannya kali. Emang gue bisa tahu Ya, emang kalau waktu misalnya nikahan MC-nya siapa? MC-nya kayak Gun. Oh ya. Ivan Gunawan dan Deswita Maharani. Ivan Gunawan, gimana lagi? 10 tahun gue dulu waktu lo merit awal, gue bukan MC-nya cerai-cerai juga deh. Ayo, kenapa? Oh, Lo mau iya. salahin siapa? Ayo lo mau salahin Bener-bener, siapa? Salah saya. Tapi sebenarnya Nah, gue mau nanya. apa? Heran dari tadi ngomong mulu nggak ada pertanyaan. Ya kan lo mau jalan, ini gue mau nanya Ya nih gue mau sebenarnya. nanya, dari tadi lu nggak ada iya, pertanyaan. Iya, lo nanya. Nindi, Nah, apa? KDRT Iya. dari tahun 2011, dari awal nikah, nggak mungkin dong pacaran belum. Dari pacaran. Dari pacaran berarti kan? Iya. Dari pacaran, udah salah Anda. Iya.
Lah tapi iya sih Nin, tapi gue juga bingung juga ya. Lu dari sebelum nikah lu udah ada KDRT. Terus lo mempertahankan sampai akhirnya Because cinta. cinta. Kenapa sekarang mendadak gak cinta? Karena kan dia berselingkuh. Oh, oke. Artinya menurut Nindi KDRT tidak apa-apa kecuali selingkuh. Enggak gitu juga. Nah, tadi Maksudnya Anda gini, bilang. kita menikah itu kan misalnya ada seberapa poin kan yang membuat kita bertahan. Gak mungkin kita tiba-tiba ada salah satu kesalahan terus kita tiba-tiba goodbye. Iya. Karena namanya menikah harus bertahan segimana kita bisa. Poin 1, poin 2 maksudnya gugur terus gitu loh. Sampai akhirnya Tidak ada baiknya gitu maksudnya. bukan yang prinsip gitu loh. Prinsip, Kalau ya. baik secara apa namanya kita berpasangan, nggak mungkin lah Mas Dedi 10 tahun aku nangis terus. Pasti aku ada bahagianya. Dan itu aku nggak bisa pungkiri itu. Aku bahagia bersama Aska, memiliki 2 anak dan tapi ada di saat part-part tertentu yang memang itu prinsip sehingga itu membuat aku tuh menjadi kayak aduh ini gimana ya, terusin nggak ya, yang tadinya nurut mau dikasih tahu apa aja maksudnya kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, ikut. Kalau setelah 2018 aku punya perjanjian dia tidak boleh melarang aku pergi kemanapun kalau aku mau liburan sama teman-teman. Jadi semenjak itulah aku bisa pergi kemana-mana sama teman-teman perempuan. Karena ketahuan selingkuh. Karena ketahuan. Ya berarti udah ada ini dong, udah ada perjanjian dong. Ya sudah ada perjanjian tapi Udah kan dia ngomong Udah tadi. dong. Dia ngomong tadi ada Ya berarti perjanjian. udah tidak ada masalah dong. Ih, tapi kan bagi dia masalah, nggak tiba-tiba kan sekarang dia bilang katanya kalau terjadi KDRT itu gara-gara aku pergi ke Bali itu gitu loh. Padahal kan sebenarnya enggak juga. Oh, jadi gini, KDRT udah lama, tapi Nindi ya sudahlah gitu Ya intinya. sudahlah. Terus dia selingkuh, Dia selingkuh. tapi ya sudahlah ada perjanjian. Ya sudahlah, ya enggak ya sudahlah juga kan aku tetap emosional, Betul. maksudnya tetap nggak bisa menerima. Cuma intinya dari situ aku berusaha untuk healingnya. Ya udah, gue mau liburan Ya. mau apa, lo Ya jangan larang. berarti ada perjanjian juga Ada dong. Ya udah perjanjian. lu mau selingkuh gua anggap aja gua tutup mata tapi gua mau jalan lu juga jangan macam-macam gitu. Lu jangan ributin gitu Jangan intinya ributin, kan. iya. Tapi Oke. aku dicuriga-curigain karena kan biasanya rata-rata orang selingkuh gitu Tapi ya. bukannya lu jadi di mata-matain sama siapa-siapa. Emberan, dimata-matain, dulu diikut-ikutin, dulu dari dulu juga udah diikut-ikutin. Jadi sama siapa foto ini orang-orang. Kalau gue lain. ya punya, misalnya gue punya istri ya, atau pacar gue gitu ya, gue mau lu bikin perjanjian gitu loh. Itu cuma di mulut lo karena lo nggak ngalamin. Iya. Lo nggak ngalamin, makanya lo enak loncer. Tapi Lah kenapa- kalau dia kan kenapa perempuan cewek- punya. Tapi Nggak, tapi aku kenapa- nggak ada punya perjanjian untuk tentang perselingkuhan. Bukan yang gue pasang, kenapa cewek gue lebih takut gue selingkuh sama Ivan gitu. Iya, karena lo ada bakat. Bakat apa? Bakat. Ada Bakat goda-godain gua lah. Iya kan? Nin, tapi sebenarnya apa sih yang akhirnya yang membuat lo dan memberanikan diri lo untuk speak up? Karena aku udah terlalu sering disudut-sudutkan. Iya. Maksudnya gini loh, kita nggak cari pembenaran siapa yang salah, siapa yang benar. Namanya punya hubungan rumah tangga pasti kan ada 2 versi dan dua-duanya ada kesalahan gitu. Sana. Tapi maksud aku tuh kayak masalah Aska ada tertangkap narkoba ini kan bukan kesalahan aku gitu loh. Tapi kenapa kok aku dituduh-tuduh, aku yang masukin, aku yang ngasih tahu polisi. Oh, kesannya lo cepunya. Lah orang aku aja nggak tahu. Aku kan Tapi udah lu punya- bukan cepunya. Ya bukan lah Mas Dedi. Kalau aku mau cepu kenapa nggak dari dulu cepuin dia? Ngapain gitu loh. Masa gimana gini? Bagaimanapun buruknya kita berumah tangga, tapi dia tetap bapak yang baik dan tetap bapaknya anak-anak aku. Nggak mungkin Oke. aku mau jelek-jelekin dia. Tapi Oke, kan jadi tunggu bentar, saya jadi makin nggak ngerti deh. kenapa tuh? Masalah KDRT beres, bukan beres ya? Nggak beres lah. Bukan beres, tapi maksudnya ya sudahlah kan gitu. Apa ya sudahlah gitu. Ya sudahlah itu for me pada saat itu, Ya, tapi masalah selingkuh ya sudahlah. enggak ya sudahlah. Tadi Anda bilang asal Enggak. boleh jalan-jalan sama Enggak, teman-teman. Bukan untuk aku healing, dia Ah. misalnya kita berantem apa segala macam, dia bilang kan sudah tidak lagi, Ah. tidak akan aneh-aneh, berusaha untuk mengembalikan kepercayaan aku. Tidak mungkin. Tidak mungkin sekali orang selingkuh tidak akan selingkuh lagi bukan? Betul. Betul Bisa kan? jangan berisik nggak? Saya lagi ngisi rambut. Ini yang menyebabkan pecahnya tuh apa? Pecahnya karena Pecahnya lo itu- kepo awalnya. Oh, Kalau lo nggak kepo, Bukan. kalau lo nggak Enggak ketahuan, dong. Menyebabkan Enggak, perceraiannya tuh apa? KDRT, Iya, Bukan KDRT-nya orang KDRT-nya. Perselingkuhan. Bukan juga perselingkuhan. Terus juga apa? bukan. Lah nggak tahu gue nanya lu apa? Ya itu dua itu. Karena mama aku akhirnya tahu kalau aku udah Ini digebukin. permasalahan orang, tapi lo lebih tahu ya. Loh kan kalau KDRT sama perselingkuhan udah dari dulu. Kenapa Iya, cerainya tapi sekarang 2018 aku tuh sudah minta cerai, tapi Oh, nggak lo udah dibolehkan. give up tuh. Lalu Udah kenapa give up. cerainya sekarang gara-gara apa? Karena ibuku udah tahu kalau aku dipukulin. Bukan karena Anda dituduh. Enggak loh. Tadi katanya Anda dituduh jadi cepu. Itu akhirnya aku speak up sekarang bicara sama media. Tadinya kan aku masukin gugatan aku diem, biarlah aku dihujat nggak ada masalah. Tapi akhirnya aku dihujat terus katanya ninggalin suami padahal suami lagi susah keadaannya. Tapi Nin, kalau gue lihat ya,
Gitu. Kalau lu tiap hari ditanya orang, lu cerita, lu Capek. tanya orang, cerita, Capek. sebenarnya lu masih ada rasa cinta nggak sama suami lu? Kalau kamu punya kesempatan untuk ketemu sama Aska, apa yang Nindi mau bilang sama Aska? Tapi Nin, kalau gue lihat ya, Gitu. kalau lu tiap hari ditanya orang, lu cerita, lu Capek. tanya orang, cerita, Capek. sebenarnya lu masih ada rasa cinta nggak sama suami lu? Susah kalau itu dibilang, pastilah masih ada. Karena kan Karena kalau sepengetahuan gue, kalau misalnya gue lagi kesal sama orang nih, gue ceritain terus, itu tandanya gue masih sayang sebenarnya. iyalah pasti. Masih suka sebenarnya. Masih sayang lah, nggak mungkin nggak sayang. Karena gimana pun aku banyak memori yang baik, juga banyak yang indah. Cuma ada hal-hal prinsip yang mendasar yang memang tidak bisa Oke. aku. Bentar, saya lebih penting yang lain. Apa tuh? Dia ngobat, Ya. Anda nggak tahu? Tahu. Tahu, sudah dikasih tahu. Tahu. Tahu, sudah aku kasih tahu, tapi kan dia juga sudah, tapi kan dia tidak mau mendengarkan. Kan dia tertangkapnya juga keadaannya pada saat itu dia pulang kantor. Oke. Jadi memang Terus? sudah perjanjian tuh, aku sudah bilang sama dia jangan sampai Ketahuan. gara-gara ini nanti jadi hancur rumah Oke. tangga. Terus katanya ada senjata. Ada senjata. Tahu. Senjata itu aku nggak tahu. Karena memang senjata itu dia yang simpan gitu. Di berangkas. Di berangkas. Emang berangkas lo, berangkas dia beda? Karena iya kanan kiri gitu. Aku beda-beda gitu. Senjata kenapa ilegal? Aku nggak begitu mengetahui lah gimananya sekarang ini karena memang komunikasiku sama dia juga ditutup sama keluarganya gitu. Ya, terus tapi dia tidak mau cerai ya intinya ya. Iya nggak mau cerai tapi dibilang-bilang kata aku yang maksudnya tapi kita disakitin terus gimana dong Mas Edi? Ya, itu Anda itu bukan. Iya, gimana? Loh, kan saya ngasih gimana? Ntar saya ngomong salah, saya juga cerai gimana? Oh iya ya kita lupa. Gimana sih Nin rasanya hidup di mata-matai? Ya nggak kenapa-kenapa sih, cuman nggak enak aja. Maksudnya gimana ya Ini mereka? kalau misalnya kita lagi di sini nih, yang mata-matai lu ada di mana kira-kira? Nggak ada sih sekarang. Enggak, kalau misalnya gini kira-kira. Ya, orang yang bekerja sama gue, kan orang yang bekerja sama gue disuruh video-videoin gue lagi ngapain. Lah kan apa lu segala jalan nggak pernah ngajak Iya, suster, enggak. nggak pernah ngajak gitu-gitu kan? Iya kalau gue lagi pergi sama anak-anak, biasanya supir tuh yang ditanya-tanya. Enggak, tapi harus cerai memang keputusannya. Sekarang keluarganya aja memperlakukan aku seperti itu. Makanya aku bilang, sekarang ini tuh udah terlalu banyak yang ikut campur. Coba Nindi biar Kan tapi klarifikasi. ini bener nih. Katanya Oh, Nindi cerai karena karena isu isu orang ketiga. ketiga. Orang keberapa Nin? Ke-10 kali ya? Bukan ketiga lagi, say. Nggak ada itu. Ya, dari pihak aku kan? Dari pihak aku kan? Kata Mas Dedi aja suruh balas. Bener nggak Mas Dedi? Kalau selingkuh balas kan? Betul, gimana? Jadi aku boleh balas? Sok selingkuhnya. Tapi enggak, definisinya gini, kalau misalnya ribut ya semua tidak baik lah ya, mau KDRT mau selingkuh mau apa. Tapi ketika keluarga sudah Betul, ikut-ikutan, betul. itu udah Riwo ya. Udah riwa, Ah. udah ibaratnya gini, kita baik terus nanti one day kalau ada acara keluarga, ya, males ya, nggak ya, sih ya, ngeliat benar. muka itu lagi yang kayak gimana-gimana. Ya benar-benar. Aku udah nggak mungkin lagi di situ. Tadi makanya aku tuh sedih, maksudnya kita yang punya masalah harusnya kita bisa duduk bareng, mungkin bisa kembali lagi bersama. Karena kan Aska dari awal tuh bilang aku mau perbaiki semua, minta maaf apa segala macam. Tapi pada saat akhirnya keluarganya ikut-ikutan itu akhirnya itu yang membuat aku Ya. jadi Kalau udahlah. Dead end lah ya. Nindi betul. berarti udah berapa lama nggak ketemu Aska? Terakhir aku ketemu itu bulan Februari tanggal 27. Berarti sekarang masih ditahan? Masih ditahan. Kalau kamu punya kesempatan untuk ketemu sama Aska, apa yang Nindi mau bilang sama Aska? Apa ya? Semoga Aska bisa kuat menghadapi segala masalah yang sekarang ini sedang dihadapi, biar Aska bisa terus menata hidupnya kembali dan ketemu sama anak-anaknya. Itu aja sih. Karena aku Jadi anytime Aska mau ketemu sama Oh, anak-anaknya, boleh, nggak ada boleh. masalah. Nggak ada Kalau masalah. misalnya anak-anak pasti kan kangen sama, karena kan Aska kan juga sosok family Iya, man sebenarnya. banget. Anak-anak nanya kondisi papa kemana, Nindi jawabnya apa? Aku bilang ayah, kalau yang kasihan itu ngelihat Kanara itu yang paling kecil tuh lihat video vlog gitu kan, vlog kita yang lama-lama terus dia cium-cium ayahnya. Ayah, adik kangen ayah gitu. Oh itu aku nangis sih. Aku nggak kuat sih ya masalah-masalah kayak gitu. Intinya adalah yang aku harapkan sebenarnya Aska tidak terjadi masalah penangkapan ini gitu loh. Jadi kalaupun kita berpisah, ibaratnya pisah pun masih bisa ketemu. Jadi masih bisa fisiknya baik-baik, ada, ya. bisa baik-baik. Karena memang aku melaporkan Aska untuk masalah kasus KDRT ini ke Polres Jakarta Selatan. Untuk cerai? Bukan
dari bulan Desember. Ya untuk perceraian kan, Iya, untuk bukan perceraian. untuk ditangkap di Bukan untuk ini, jadi polisi udah kan. beda, udah beda urusan. Udah beda urusan. Nah, tiba-tiba Dan Aska sama tahu kakak tuh, kamu udah laporkan? Tahu, Aska tahu betul itu. Dan Aska tahu cuma minta tolong dicabut gitu loh. Aku mau memperbaiki apa segala macam. Tapi kan ternyata kejadian tanggal 7 Januari. Gitu. Yang membuat aku itu akhirnya end up itu karena keluarganya sih. Maksudnya keluarganya terlalu ikut campur, kakaknya, adiknya gitu loh. Maksudnya kan kita namanya berumah tangga tuh kita nggak pernah ikut-ikutan urusan rumah tangga mereka. Tapi kenapa seolah-olah mereka mengatakan kalau sebenarnya aku yang masukin Aska, aku yang sebenarnya mau ditangkep gitu loh. Lah mereka kan sama-sama tahu kalau yang sebenarnya bagaimana dan mereka tahu itu kok gitu. Tapi reaksi keluarga dari Aska sekarang kan kamu speak up kan? Iya, Apa reaksi mereka? Aku nggak tahu ya, mereka kan bilangnya mengeluarkan isu-isu aku punya orang ketiga gitu loh. Ya terserah, nggak ada masalah. Tuh juga ibaratnya mereka mau serang aku bagaimana gitu, emang aku ngapain? Kita mau deket sama siapa aja ya terserah. Sama kan dia bilang katanya kalau Aska itu berteman-teman saja sama teman-teman perempuannya itu, kasih hadiah. Ya aku juga bisa bilang gitu, ya aku berteman sama siapa aja kasih hadiah. Bener nggak Mas Deddy? Iya kan? Katanya Aska itu hanya kasih hadiah, aku cemburu. Lah gimana ya? Kalau ngeliat gini gimana sih? Sedih lah, aku sedih banget nih. Dapat dari mana ya? Ini di mana ya? Don't you want to fix this? Oh dari or not? YouTube. You want to fix this or not? Kalau fix this itu aku harus ketemu sama fisik orangnya kan. Aku harus bertemu, aku harus ngobrol. Ya tapi karena dia Tapi dia ditangkap dianggap itu, dan jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang membuat aku sedih adalah aku sendiri tidak bisa berkomunikasi sama dia karena ditutup komunikasi aku sama keluarganya. Itulah. Nggak kepengen kamu datang aja gitu? Aku aja sampai nangis-nangis di Polres itu. Mau ketemu nggak dikasih? Iya nggak dikasih karena harus ACC dari lawyernya karena pihak keluarganya melarang untuk bertemu sama aku. So how? Berarti permasalahan nggak selesai dong? Gimana kan? Jenis dengan mas kawin tersebut tunai. Tapi aku nggak sangka sih, maksudnya aku datang ke pengadilan itu tuh aku gemeteran, aku nggak pernah ada dalam pikiran aku tuh ke situ karena ibarat kata aku berpikiran adalah kita sekali seumur hidup gitu loh. Udah berapa kali sidang, Nindi? Ini Rabu ini aku sidang, tapi udah online sih, udah 5 kali lah. Memang agak sulit karena memang Askanya tidak mau berpisah. Cuma intinya adalah kalau memang Aska tidak mau berpisah ya buka komunikasi sama aku gitu. Intinya kan. berarti ending-endingnya lagi keluarga lagi dong ya. Itu dia gitu. Sebenarnya kalau misalnya Askanya bisa ketemu, bisa ngobrol bareng, mungkin Bisa. ada jalan lain. Ada jalan lain, kita bisa find out bareng gitu loh. Kalau ini kan Ya, keluarganya terlalu itu Tapi kalau mendominasi. Nindi ngerasa bahwa keluarganya Aska pun juga udah nggak menerima kamu. Iya menurut aku ya dia pasti ya gimana sih Mas, kita udah saling-saling berbicara seperti ini kan, pasti kan nggak mungkin kita akan menerima dengan se-clear seperti dulu gitu loh, pasti ada rasa sakit hati apa segala macam gitu loh. Jadi dan aku kan selama ini sudah minta tolong sama ibu bapaknya, tolong ini bagaimana, tolong karena aku mendapatkan KDRT dan aku selalu cerita sama keluarganya, sama bapak ibunya, dan aku sudah minta tolong tapi terlambat gitu. So what do you expect now? Nothing? Ya just let go. Udah siap menjadi seorang single parent untuk anak-anak yang masih kecil. Itu dia yang sulit. Ya aku cuma minta sama Allah apapun itu yang terbaik. Kalau memang dia bukan jodohku lagi, lepaskan dengan baik. Tapi kalau memang kita bisa bersama lagi, temukan jalan yang terbaik untuk bisa sama-sama lagi. Itu aja sih. Amin. Amin. Jadi Nindi tuh sebenarnya dia tuh tipe yang selalu ingin berusaha dan mempertahankan sesakit apapun rumah tangganya gitu. Betul. Gue sedih loh Nin, bener kayak maksud gue karena walaupun mungkin gue belum pernah menikah, tapi gue pernah punya hubungan gitu. Jadi gue tuh ngerasain kalau misalnya di saat Kita usaha, orang-orang kamu kan lain, Capricorn. iya orang-orang lain gak suka sama pasangan kita Betul, misalnya, kita- orang lain pengen udahan, tapi sebenarnya
kita masih pengen mempertahankan Betul. seburuk apapun pasangan Betul, kita. betul. Dan itu aku terlihat di Nindi gitu maksudnya. Karena kasarnya gini, Mas, kalau orang udah gedek, nggak akan mau nyebut-nyebut nama, udah males. Enggak. Tapi ini lo masih nyebut nama gitu. Iya, maksud aku tuh masih apa ya, berharap kalaupun kita nggak sama-sama tuh kita bisa Ya berteman lah. berteman jalan bareng apa Masih gitu, ngobrol. masih ngobrol. Tapi ini kan yang sulit itu adalah keadaannya fisiknya tidak ada di sini gitu loh. Jadi itu yang bikin aku tuh sedih luar biasa. Dan ibaratnya dan kondisi rumah tangga aku akhirnya jadi dikonsumsi sama semuanya gitu loh. Itu yang membuat aku hancur tuh di situ. Ini yang paling penting nih, kata-kata bijak dari seorang master. Master. Kalau dari permasalahan Nindi, kata-kata apa yang tepat untuk Anda disampaikan? luar biasa nembak saya. Ya. Karena ini Buat maksudnya nutup ya. untuk nutup. Tapi emang dia kata-katanya Iya, debat juga. nice. Buat Dia nice nutup to meet you. sederhana kalau saya lihat dari permasalahan begini, setiap orang biasanya dalam berkeluarga itu suami istri selalu memusingkan pihak ketiga. Ya, dan yang disalahkan selalu pihak ketiga. Tapi Anda harus ingat, pihak ketiga itu bukan pria lain dan bukan wanita lain. Bisa kadang-kadang keluarga sendiri pihak ketiganya. Itu yang menyebabkan kehancuran. Lebih banyak perceraian disebabkan karena hubungan pasangan suami istri yang bertentangan dengan keluarganya masing-masing dibandingkan pria lain dan wanita lain. Betul. Ya, sekarang Betul. semua dibalikan ke Nindi. Benar banget. Seperti apa ending story-nya, kita hanya sebagai penonton di sini Nindi. Kita hanya bisa jadi sebagai penonton dan supporter ya Mas Dedi ya. Pokoknya yang terbaik lah. Amin, makasih Yang Mas terbaik Dedi. buat All the best for you. Anak-anak, Thank salam you. buat anak-anak. Iya, Salam buat anak-anak. iya, Now is Mas. your job kan, Iya, itu sekarang Tuh. itu tugas besar aku sekarang. menguatkan anak-anak. Iya. Dan Thank itu you, Nindi. sama-sama Mas Dedi. Kayak gitu. Terima kasih, saya balik dulu. Kuku belum selesai, tadi yang kanan doang dilakukan, kiri enggak. Ya, Oke. nanti saya keluar dipikir artis kere. Dan Cuman kebetulan punya saya duit juga satu harus tangan pamit doang. tapi bulu mata udah on ya. Oke, happy weekend untuk Happy semuanya. weekend. Sampai jumpa lagi.